Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom Namo Buddhaya, salam kebajikan Rahayu. Baik Bapak Ibu guru hebat, kali ini saya akan memaparkan terkait koneksi antar materi modul 2.3 kucing dalam supervisi akademik. Namanya dari saya, Dewi Agredi Puspitasari dari SD Islam, merupakan calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Adapun fasilitator saya ada Ibu Niwayan Ekayanti dan pengajar praktik saya Ibu Ana Agung Komia Rusmini yang tentunya selalu mendampingi saya selama menyelesaikan tugas-tugas di LMS. Adapun tujuan pembelajaran khusus di mana kami calon guru penggerak menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Baik, yang pertama adalah pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Pengalaman atau materi pembelajaran yang baru saja diperoleh, yaitu dalam modul 2.3 ini saya mempelajari tentang supervisi akademik yang bertujuan untuk pengembangan kompetensi diri dalam setiap pendidik di sekolah. Pendekatan yang digunakan adalah kucing yang memiliki 3 prinsip, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kompetensi inti kucing yang harus dimiliki diantaranya kehadiran penuh atau presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Percakapan berbasis kucing menggunakan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Terdapat 3 tahapan dalam supervisi akademik, yaitu pra-observasi atau perencanaan, observasi pelaksanaan, dan pasca observasi yaitu tindak lanjut. Emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar yaitu yang pertama cemas. Jadi sebelum mengetahui isi materi dalam modul ini, saya sedikit cemas karena khawatir tidak mampu dalam memahami dan mengaplikasikannya. Dan selanjutnya adalah gembira. Jadi saya merasa gembira saat mampu melakukan praktik kucing bersama rekan calon guru penggerak dalam ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual. Tertarik, jadi setelah mempelajari dalam eksplorasi konsep, saya mulai tertarik dalam mendalami isi dari modul ini. Yang terakhir adalah optimis, jadi saya optimis untuk mampu mengaplikasikannya di sekolah tempat saya mengajar. Apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan diri dalam proses belajar, jadi saya mampu berkolaborasi dengan rekan sesama calon guru penggerak saat mempraktikkan proses kucing menggunakan alur tirta dan sesuai dengan prinsip kucing dalam ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual, baik berperan sebagai coach, kunci maupun sebagai pengamat atau observer. Apa yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan diri dalam proses belajar? Yang perlu diperbaiki adalah kemampuan dalam mengajukan pertanyaan berbobot agar tentunya dapat menggali informasi permasalahan pada diri kunci sehingga dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Selanjutnya keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Jadi setelah saya mempelajari modul 2.3 tentang kucing dalam supervisi akademik, kompetensi saya mulai berkembang ditandai dengan mampu mempraktikkan proses kucing menggunakan alur tirta, baik sebagai coach, kunci maupun pengamat. Saat saya mempraktikkan proses kucing, saya harus mampu mengendalikan diri dari asumsi-asumsi pribadi dan rasa emosi sehingga muncul kematangan berpikir dan bertindak agar sesuai dengan prinsip kucing yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Selanjutnya adalah analisis untuk implementasi dalam konteks calon guru penggerak. Memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih jauh. Bagaimana agar prinsip kucing dapat diterapkan dalam kegiatan supervisi di sekolah? Prinsip kucing dapat diterapkan jika kepala sekolah memiliki pengetahuan tentang kucing dalam supervisi akademik dan mau mengaplikasikannya. Kegiatan supervisi jangan hanya bertujuan sebagai bagian penilaian guru saja, namun supervisi harus dijadikan sebagai cara untuk meningkatkan kompetensi akademik guru sehingga tidak hanya melakukan observasi kelas saja, tapi harus ada percakapan pra-observasi dan pasca observasi.
Dalam percakapan pra-observasi, kepala sekolah harus mendiskusikan perencanaan yang akan dilakukan oleh guru. Sedangkan saat pasca observasi, kepala sekolah memberikan umpan balik atau tindak lanjut terkait pelaksanaan observasi kelas yang dilakukan oleh guru. Selanjutnya mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan insight baru. Coaching dalam supervisi akademik dapat berpengaruh dalam terwujudnya pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid. Pembelajaran yang berpihak pada murid adalah hal yang sangat penting untuk diterapkan dalam lingkungan sekolah. Agar dapat terwujud pembelajaran yang berpihak pada murid, maka guru harus memiliki kompetensi menjadi pemimpin pembelajaran. Menjadi pemimpin pembelajaran harus memahami perkembangan murid secara menyeluruh. Tidak hanya aspek kognitif saja, namun juga harus memahami karakter dan sosial emosional murid. Dengan demikian, tujuan coaching dalam supervisi akademik untuk mengembangkan kompetensi guru agar dapat meningkatkan kinerja dan terwujudnya pembelajaran yang berpihak pada murid. Selanjutnya adalah memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi. Yang pertama, alternatif solusi yang dapat dilakukan adalah melakukan sosialisasi kepada seluruh komunitas sekolah saat kegiatan rapat guru agar terjadi penyeragaman persepsi tentang makna supervisi akademik. Yang kedua, solusi selanjutnya adalah dengan memberikan contoh praktik coaching dalam supervisi akademik melalui berbagai media informasi digital yang dapat diakses oleh seluruh komunitas sekolah. Yang ketiga yaitu membuat keterhubungan. Pengalaman masa lalu. Saya pernah disupervisi oleh kepala sekolah dan pengawas sekolah, namun kegiatan supervisi tersebut hanyalah sebatas menjalankan kewajiban saja tanpa mengetahui makna supervisi yang sebenarnya. Kegiatan supervisi akademik hanya dilakukan saat kepala sekolah atau pengawas melakukan observasi kelas saja tanpa adanya kegiatan pra-observasi dan pasca observasi, sehingga hanya sebatas pemberian nilai guru saja. Penerapan di masa mendatang. Ke depan, kegiatan supervisi ini harus dijadikan salah satu bagian dalam peningkatan kompetensi guru dalam bidang akademik dengan menggunakan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Informasi yang didapat dari orang atau sumber lain di luar bahan ajar program guru penggerak. Faktor utama pelaksanaan supervisi akademik oleh kepala sekolah, yaitu kesadaran kepala sekolah akan kompetensi supervisi yang harus dijadikan semangat dan dukungan oleh para guru. Coaching yang diberikan kepala sekolah akan memberikan pengaruh pada proses pembelajaran. Suasana kebersamaan sekolah yang mendukung bisa dijadikan sebagai sarana untuk membangun kinerja lebih maksimal dan kegiatan supervisi akan berjalan dengan nyaman. Putra Aditya Dwi, penerapan coaching untuk meningkatkan kompetensi kepala sekolah dalam supervisi akademik diakses pada Kamis 23 Maret 2023. Baik demikianlah tentunya koneksi antar materi modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik yang saya buat. Semoga bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu guru hebat di dimanapun berada. Saya Dewi Anggreni Puspitasari dari SD Islam Calon Guru Penggerak Angkatan 9, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Terima kasih. Matur sukses. Salam bahagia untuk kita semua.